polisi ya, sabar ya. Kenapa? Astagfirullah. Aduh, saya juga takut sentuh. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Duh, lihat berita sekarang tuh pada serem-serem ya. Makanya gue semprot-semprot mulu nih, biar virus-virus pada mati deh. Soalnya sekarang, yang namanya hand sanitizer tuh, udah kayak barang wajib gak sih? Yang harus banget dibawa kemana-mana, dan dipakai setiap hari. Makanya, gue selalu bawa nih, hand sanitizer dari Careso. Karena ini multifungsi banget, geng. Nah, padahal kan kemasannya praktis dan stylish kayak gini ya, tapi fungsinya tuh macem-macem banget, gengs. Bisa buat semprot-semprot ke tangan, atau ke barang-barang gitu, misalkan handphone habis dari luar, kunci mobil, ke meja, bahkan ke baju, geng. Makanya tadi gue semprot-semprot ke semuanya kan. Wah, ini gokil banget sih, bener-bener solusi. Soalnya, selain ini tuh pastinya mengandung 70% alkohol untuk membunuh virus ya, ini tuh juga ada kandungan 100% pure essential eucalyptus oil yang mampu lebih efektif membunuh 80 hingga 100% virus termasuk virus corona. Gue suka banget sama produk Careso ini, karena selain nggak bikin kering di kulit ya, kalau semprot-semprot tiap hari kan kita harus sering tuh. Wanginya juga duh, juara banget, seger banget. Makanya tadi buat semprot-semprot di baju nih, jadi kayak parfum juga bisa. Sekaligus bunuh kuman sama virus. Gokil nggak tuh? Kita bawa sebotol kecil ini aja tapi multifungsi banget. Dan lihat dong, kemasannya kekinian kayak gini. Jadi tetap stylish dibawa-bawa. By the way, mereka juga ngeluarin body fragrance-nya juga loh, yang wanginya unik-unik banget. Pokoknya untuk info selengkapnya, kayak pemesannya di mana, ada promo apa, langsung aja deh follow Instagram mereka. Yang di situ tuh ada link ke Tokopedia, ke Shopee, ke Lazada, macem-macem. Dan semuanya tuh lagi diskon up to 55%. Terus ada voucher cashback 50% juga, dan lain-lainnya juga, banyak banget pokok promonya. Jadi langsung buruan kepoin aja, atau lihat di link description di bawah. Hai gengs, oke. Banyak banget kalian yang nge-tag ke gue mengenai kasus yang lagi viral ini. Jadi langsung aja yuk kita bahas kronologi. Dan kejadiannya tuh sebenarnya seperti apa sih? Jadi kejadian itu terjadi di Indonesia. Dan mirip banget kayak skenario sinetron-sinetron. Dimana ini ada seorang istri yang pura-pura menjadi korban semacam begal dan penjambretan di jalanan gitu. Sampai mengakibatkan suaminya tewas. Yang ternyata semua itu memang rencana si istrinya aja bersama selingkuhannya, gengs. Gila ya, denger aja udah geleng-geleng. Tapi apalagi kalau kalian denger nih dari awal kronologinya gimana? Pasti tambah geleng-geleng. Dan jadi bingung nih, beneran kisah nyata? Atau apa bener ini cerita sinetron doang sih? Kok drama banget? Yang mana memang kalau dilihat nih ceweknya juga cantik, kayak pemain sinetron. Tapi kok kayak perannya keantagonisannya tuh kebablasan. Dan sebenarnya kejadian ini, itu juga terjadinya udah beberapa minggu yang lalu. Tapi kenapa viralnya baru kayak di minggu kemarin nih? Nah, jadi gini gang ceritanya. Kasus ini melibatkan seorang pedagang emas di Jayapura, di Papua sana tuh, bernama Pak Nasruddin, atau biasa dipanggil dengan nama yang kita sebut aja Mas Acik, yang berusia 44 tahun. Mas Acik ini sebenarnya sih orang Makassar, geng. Tapi dia merantau dan bekerja di Jayapura. Soalnya di sana dia punya toko emas bernama Toko Emas Bintang Cendrawasih di daerah Arso. Nah, Mas Acik ini tuh punya seorang istri yang cantik, gengs, bernama Virgita Legina Helu yang berumur 25 tahun. Jadi jarak mereka sekitar 20 tahunan lah ya. Dan memang Virgita ini itu dinikahi sama Mas Acik sewaktu SMP katanya, geng. Kok bisa? Kenal dari mana? Jadi Virgita ini tuh dulunya adalah anak dari seorang asisten rumah tangga yang kerja di rumah kerabatnya Mas Acik di Jayapura sana, yang katanya nih, maaf kata, tinggalnya itu di pinggir laut dengan rumah bambu seadanya gitu, yang maksudnya di kita mau menggambarkan memprihatinkan. Cuman yang namanya udah suka gimana ya, soalnya Mas Acik ini memang menaruh perhatian lebih ke Virgita dari pertama ketemu dan diajak nikah dari situ. Meskipun memang konteksnya berarti ini nikahnya masih di bawah umur ya, lah masih SMP. Cuman menurut keluarga di Mas Acik, waktu itu dari pihak ceweknya juga memang mau. Jadi maksudnya tidak ada paksaan sama sekali, atas dasar suka sama suka. Dan setelah jadi istri sah, tentunya kehidupan Virgita ini tuh berubah drastis. Lah makanya ini gue bilang dari awal bener-bener kayak sinetron, tapi di sini masih episode awal-awal doang nih, makanya lu nyimak. Yaudah, pastinya hidup Virgita tuh dibiayai penuh sampai dia lulus sekolah. Kebutuhan apa-apa pokoknya dia mau tuh dikasih sama Mas Acik. Sampai kayak dikasih mobil, handphone bagus, ya semua-semuanya, namanya juga istri sendiri kan, istri sah. Sampai tebak nih, geng. Selain semua bener-bener itu yang dikasih apa lagi? Virgita itu ternyata dibiayain untuk operasi plastik juga. Gokil nggak tuh? Jadi perawatannya nggak main-main nih. Bener-bener kayak Cinderella. Kata orang-orang nih, alat-alat make up-nya juga mahal-mahal, import semua. Pokoknya istilahnya yang dulunya aja tinggal nggak punya rumah di pinggir laut ya, abis dinikahi, gayanya langsung berubah menjadi sosialita. Karena memang suaminya seloyal itu. Soalnya kan emang sayang sama istri. Jadi di sini apa ya? Bener-bener diangkat derajat hidupnya gitu loh. Dan bener-bener dijaga juga, disayang sama Mas Acik ini. Ya nggak usah denger hal begitu juga sih. Maksudnya lihat aja dari penampilan Virgita. Kan memang terlihat sangat terawat ya. Karena memang penampilan istri itu cerminan
perawatan dari suaminya, geng. Maksudnya kalau istrinya cantik nih terawat, itu pasti juga karena disupport sama suami. Makanya, buat para suami-suami, lu kasih uang perawatan deh tuh ke istri lu. Biar orang-orang pas lihat tahu nih, oh istrinya cantik begini, pasti disayang emang sama suaminya, disupport. Jadi image-nya udah kebangun suami baik. Jangan cuma nyuruh ngepel, nyuci, masak, tapi kagak ngasih duit bulanan. Yuh, kate-kate lu. Nah, pasti pada nge-like nih ibu-ibu nih. Jangan cuma nge-like doang, subscribe juga sekalian ya. Jadi pamrih kita. Namun mirisnya, geng, kebaikan Mas Acek ini dibalas dengan perselingkuhan. Jadi air susu dibalas dengan air tuba. Nah, banyak nih emang orang yang kagak tahu diri gitu. Karena menurut keluarga Mas Acek, Virgita ini udah berkali-kali ketahuan selingkuh. Tapi selalu dimaafin dan diterima sama si Mas Acek. Bener-benernya cewek ini gue heran banget. Dulu pada jangan pada suka ngatain cowok-cowok buaya. Lah kalau cerita begini, apa bukan buaya betina namanya? Padahal nih orang-orang terdekatnya itu udah sering bilangin. Tapi ya Mas Acek ini katanya sering bilang, udah maklumin aja. Soalnya si Virgita ini masih muda. Katanya begitu, geng. Nah, kalau ada kisah-kisah begini nih, bukannya kita mau ikut campur ya. Tapi emang kayak jadi suka gregetan gitu pada kita orang luar. Nah, karena ini jatuhnya suami pemaaf, ya udah mau gimana lagi. Kan itu gimana pun juga urusan rumah tangga mereka. Sampai akhirnya pada hari Senin, tanggal 28 Juni kemarin. Jadi seminggu kemarin maksudnya ya. Mas Acek ini ceritanya lagi nganterin istrinya si Virgita dengan Honda Jazz warna merah nyetir untuk beli obat mata di sebuah apotek gitulah di daerah Jayapura. Malam-malam tuh. Nah, dari CCTV apotek itu emang udah terlihat nih ada sebuah mobil hitam yang seperti ngikutin mereka, guys. Jadi dari awal mereka parkir, itu mobil hitam juga ikutan parkir, tapi kagak turun, cuman kayak mantau doang. Terus pas mobil Jazz merahnya tuh pergi tuh, si mobil hitam ini ikutan pergi, buntutin lagi. Nah, dari apotek tadi, Mas Acek dan istrinya itu bermaksud untuk ya pulang. Sampai di jam sekitar setengah 10 malam. Saat mereka lagi berkendara nih, di sekitaran Jalan Hanaruta, Holtekam, tiba-tiba mobil hitam yang mengikuti mereka itu kayak mencegat dari depannya. Jadi mau nggak mau berhenti dong. Nah, menurut keterangan sang istri di awal, katanya saat itu dirinya sedang tidur dan jadinya terbangun karena kaca mobilnya diketok seseorang dan suaminya udah ditodong senjata tajam gitu. Dimana katanya para pelaku itu berjumlah 4 orang. Tapi karena gelap nih, Virgita bilang nggak melihat muka pelakunya tuh kayak gimana. Karena kan juga udah malam banget. Di situ pokoknya para pelaku nih meminta barang-barang berharga mereka. Tapi Mas Acek ini tuh menolak. Yang jadinya Mas Acek dianiaya dan ditikam hingga meninggal di tempat. Nah, Virgita di situ juga bilang katanya dia sempat menangkis senjata yang mau diarahkan ke suaminya hingga tangan kanannya tuh kayak kebeset luka. Habis itu dia terjatuh ke tanah. Pokoknya akhirnya sang pelaku ini merampas tas Virgita dan kabur. Dari situ Virgita ini baru teriak nih minta tolong kepada mobil-mobil yang lewat di daerah situ sambil nangis. Nah, kejadian ini pula itu menjadi viral karena ada warga yang berhenti dan sempat merekam kejadiannya, guys. Stop dulu, Kak! Stop dulu, stop dulu! Tolong, Kak! Tolong dia dulu! Sabar, saya sudah telepon polisi ya, sabar ya. Kenapa? Astagfirullah. Aduh, saya juga takut sentuh. Saya juga takut sentuh, Mbak. Di situ posisi Mas Acek telah meninggal dunia karena kehabisan darah akibat tusukan sebanyak 20 kali dari si pelaku. Nah, namun dari video awal yang tadi tuh beredar dan jadi viral, tergambar sebuah kejadian yang mencekam banget. Kelihatannya tuh dialami sama si Virgita sebagai saksi dan korban. Pokoknya dari situ polisi akhirnya datang dan mengamankan TKP serta membawa korban untuk divisum. Dan karena Mas Acek ini sebenarnya orang Makassar dan keluarga semua juga di sana, soalnya dia di Jayapura itu kerja aja yang merantau, akhirnya jenazahnya itu dibawa ke Makassar untuk dikubur ke sana. Dan Virgita sebagai istri korban tentunya ikut ke Makassar juga untuk doa-doa dan proses pemakaman lah. Pokoknya semua orang kaget dengan kejadian ini dan Virgita juga terlihat seperti orang yang stres dan terpukul banget ya karena kehilangan suaminya seperti itu. Pokoknya sampai ada video nih yang memperlihatkan dirinya tuh kayak orang dalam gangguan jiwa gitu, gengs, yang ekspresinya aneh gitu, tatapannya kosong, bener kayak orang-orang gila di sinetron. Kalian lihat aja sendiri. Ayo ya kita janji sama kakak, Om. Bapak. Gemes sama dia jadi. Pengen cium-ciuminya. Jangan habis jatuh tadi marah sekali di karpet. Nah, namun ingat, ini dari awal kan ceritanya udah mirip sinetron tuh. Abisnya, diduga semuanya itu hanya acting doang, geng. Mind blowing banget nggak tuh? Kayaknya ini kasus tergila tahun ini deh. Jadi tadi acting nangis, terus acting shock sampai gila. Wah, kalau ini bener, tolong-tolong itu kasih piala Oscar kali ya. Gila banget actingnya. Takut kita kan sampai percaya. Ya cuman banyak juga sih netizen yang pada komentar pas acting kayak shock gitu. Yang kayak orang gila tuh kelihatannya katanya nggak natural. Alias kayak sinetron-sinetron yang kadang kita suka
suka malu sendiri gitu liatnya. Tapi menurut kalian gimana? Komen di bawah. Soalnya polisi itu akhirnya mencium adanya kejanggalan-kejanggalan yang sepertinya kasus ini adalah pembunuhan yang direncanakan deh. Habisnya dari 4 pelaku tadi, polisi akhirnya berhasil menangkap satu pelakunya nih, geng. Dimana si satu pelakunya itu merupakan selingkuhannya si Virgita yang bernama Mahdi Mehraban. Dan Mahdi ini bilang ke polisi kalau semuanya memang adalah ide dari si Virgita. Lah bentar, gua sampai nggak percaya deh nih ada cerita begini. Nah, si Mahdi ini itu tuh ketangkapnya di Bandara Sentani Jayapura di hari Jumat tanggal 2 Juli saat dia nih ceritanya mau terbang nyusulin Virgita ke Makassar. Yang rencananya dari Makassar nanti nih mereka akan sama-sama kabur ke Surabaya niatannya. Tapi kan terlanjur ketangkap duluan. Dan memang ternyata si Virgita ini sudah mengenal Mahdi dan berselingkuh itu kurang lebih selama 2 tahun terakhir, geng. Jadi memang sepertinya rencana ini sudah direncanakan dari lama. Nah, by the way kan pelakunya tadi ada 4 tuh, yang ketangkap memang baru 1 karena yang 3 ini masih buron. Soalnya yang 3 ini kayak orang bayaran aja sih. Yang bosnya ya si Mahdi. Dan juga mobil hitam tadi yang digunakan itu ternyata adalah mobil rental, geng. Tapi karena Mahdi udah ketangkap dan beberin semuanya, jadi rencana nyusul dan mau kabur bareng ya biar udah. Sementara Virgita ini kan posisinya lagi ada di Makassar tuh ngurus acara pemakaman dari suaminya. Di hari Sabtunya besokannya setelah Mahdi ketangkap, tepatnya di 3 Juli berarti, tahu-tahu polisi mendatangi acara pemakaman tersebut di rumah duka. Nah, si Virgita tuh dijemput paksa karena dia ditetapkan sebagai tersangka. Di situ lagi-lagi adegannya sinetron, gengs. Disorakin nama satu kampung. Dramatis banget. Apalagi ini kejadian masih di rumah duka, itu masih acara. Cuman karena ingat ya, ini masih baru awal penyelidikan. Kasusnya kan baru kemarin. Semuanya sih belum benar-benar terungkap. Yang mana apa benar si Mahdian sebagai selingkuhannya itu disuruh sama Virgita dengan alasan mau menguasai harta korban dan hidup bersama. Apa itu cuman karangan kan kita belum tahu. Tapi ya memang sejauh ini memang pihak kepolisian sudah menangkap Mahdi dan Virgita yang diduga bersekongkol. Dimana kalau Mahdi kan sudah terbukti ya sebagai pelaku yang membunuh tuh dan bisa dijerat pasal belapi, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan juga pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan ancaman hukuman mati seumur hidup atau kurungan penjara kurang lebih 20 tahun. Sedangkan Virgita sendiri masih diselidiki nih perannya sejauh apa sih dalam kasus ini, dan kira-kira kalau terbukti bersalah dia ini bisa tersangkut pasal 55 dan 56 KUHP tentang membantu perbuatan pembunuhan. Nah, kacau banget ya denger cerita kayak gini ya. Dari awalnya diangkat jadi istri, dibiayain semuanya sampai oplas coba. Terus selingkuh tetap dimaafin. Dibalesnya begitu. Mana awalnya dikira ini sebagai korban. Kalau kita lihat dari video yang tadi di pinggir jalan ya, kan serem banget tuh, sampai nangis-nangis. Tapi kenyataannya lebih serem lagi. Wah, apa kabar dunia sudah gila? Ini nih yang benar-benar namanya apa kabar dunia sudah gila. Tapi semoga kasus ini cepat terungkap dan cepat selesai, geng. Jika memang bersalah, bisa diberikan hukuman yang setimpal dan semoga korban juga bisa tenang dan mendapatkan tempat yang terindah di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, by the way, kalian punya nggak cerita-cerita yang modelan begini nih, misalkan pacar atau teman yang istilahnya kagak tahu diri, udah dibaikin, tapi kayak kelakuan itu minta dicubit pakai gunting rumput gitu rasanya? Komen di bawah ya. So, itu kasusnya lagi viral saat ini. Maaf banget kalau ada salah-salah kata. Nanti sumber-sumber beritanya gue cantumin linknya di bawah ya. Pokoknya semoga kita didekatkan sama orang yang baik-baik aja lah, geng. Dan di PPKM kali ini, pokoknya kalian stay safe semuanya. Jaga kesehatan. Jangan kemana-mana dulu. Tapi harus tetap happy ya di rumah ya. Nontonin video-video dari Mr. Sting dan di kasus-kasus selanjutnya. Dadah!